Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Hari ini yang saya mau bahas tentang salah satu persoalan serius, yaitu asumsi, praduga, prasangka, dan saling menyalahkan. Memang kalau sudah ada asumsi, sudah ada praduga, pasti ujung-ujungnya apa? Saling menyalahkan. Karena dalam praduga seringkali apa yang terjadi? Bukan adanya evaluasi diri, tetapi adanya apa? Penyerangan pribadi. Ya kan? Bukan evaluasi diri, tapi penyerangan pribadi. Nah, masalah rumah tangga sebetulnya hanya bisa diselesaikan dengan evaluasi diri. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya kan? Kalau suami saya kasar, apa yang saya bisa buat? Kalau bahasa minggu lalu saya bilang empati dan bukan simpati. Simpati cuma kok dia gitu ya, kasihan ya dia gitu. Tetapi empati adalah bagaimana saya berbuat sesuatu untuk dapat menyelamatkannya, menolongnya, ya kan? Aduh, kok istri saya, ya kan? Terus menuntut, ya kan? Apa yang saya bisa buat? Evaluasi diri. Bukan hanya gimana dia bisa berubah. Itu penyerangan pribadi. Jadi ada banyak persoalan rumah tangga nggak bisa selesai. Kenapa? Karena kita tidak mau evaluasi diri, kita hanya lakukan penyerangan pribadi. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik. Karena kebetulan persoalan yang saya sedang angkat hari ini bukan persoalan rumah tangga, tapi kita bisa tarik sebagai pelajaran rumah tangga. Tetapi ini persoalan Tuhan dengan hambanya. Dikatakan apa? Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai ayat 16. Ini diskusi antara Allah dengan Gideon, iya kan? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Latar belakangnya, Gideon mengeluh. Apa yang Gideon keluhkan? Tuhan, kalau benar Tuhan menyertai kami, kenapa bangsa kami dipermainkan oleh Midian? Kenapa kami tertekan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ada adalah keraguan cinta. Hello, sama-sama bilang sama saya keraguan cinta.
Halo, sama-sama bilang sama saya keraguan cinta. Aha, iya kan? Saudara ingat nggak? Waktu Joshua dikalahkan oleh Ai, apa yang terjadi? Joshua tidak melakukan evaluasi diri. Dia meragukan cinta Tuhan. Dia mulai bilang, Tuhan kalau saya tahu begini, mestinya saya putuskan untuk tidak menyeberangi sungai Yordan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu yang berbahaya dalam masalah rumah tangga, gini-gini. Bukan masalah rumah tangganya yang berbahaya, karena setiap rumah tangga harus menghadapi masalah rumah tangga. Pasti. Karena apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sama seperti saya bilang. Tahu nggak saudara? Sepatu yang paling gak enak dipakai adalah sepatu baru. Meskipun sepatu itu mahal. Tapi kalau sepatu baru masih ada yang gak enaknya gitu ya kan. Tetapi setelah kita pakai mungkin 3 bulan gitu ya kan. Pertama kaki kita agak sakit-sakit sedikit ya, orang Manado bilang blas gitu kan. Mulai ada blas-blas sedikit gitu kan. Tapi lama-lama yang jadi blas itu jadi kapalan. Dan sepatunya juga jadi mengikuti. Makanya kalau sepatu yang udah enak kita pakai 2 tahun gitu. Pas kita taruh gitu kita lihat bentuknya udah gak asik gitu. Bentuknya agak meletot ke sini, agak meletot ke sana, agak miring ke sana. Tapi justru itu yang enak dipakai. Ah, betul gak? Iya kan? Ngerti gak maksud saya? Begitupun rumah tangga perlu ada meletot ke sini ya kan? Suami neken di sini, istri belajar ngerti di sini, istri neken di sini, suami belajar ngerti di sini. Nah, begitulah prinsipnya. Jadi rumah tangga pasti harus ada masalah. Karena masalah-masalah dalam rumah tangga itu yang membuat rumah tangga itu jadi asik gitu. Tetapi persoalannya seringkali bukan masalahnya yang berbahaya. Yang berbahaya adalah reaksi kita, sikap kita dalam menghadapi masalah. Jelas ya. Sudah ngerti ya maksud saya ngerti ya. Nah, waktu Joshua menghadapi masalah, bukan evaluasi diri yang terjadi, tetapi meragukan cinta. Iya kan? Mempertanyakan kebaikan Tuhan. Nah kita kan juga gitu. Wah ini suami saya mungkin udah kecewa sama saya. Oh ini mungkin suami saya sudah begini. Jadi kita punya praduga-praduga jelek, meragukan cinta dan mempertanyakan kesetiaan. Kalau saja kami putuskan untuk tidak menyeberangi sungai Yordan. Tuhan marah dong sama Yosua. Tuhan bilang apa? Hei bangun. Kenapa kau sujud demikian? Artinya apa? Artinya selama kita mau menyalahkan, selama kita mau berpraduga, selama kita mau berasumsi yang buruk-buruk, kita tidak pernah bisa selesaikan sebuah masalah. Sebuah masalah cuma bisa diselesaikan kalau kita evaluasi diri, bangun and work. Berbuat sesuatu, sama-sama bilang sama saya, I have to do something. Saya harus berbuat sesuatu. Jelas nggak? Iya kan? Kalau kita cuma asumsi, lalu kita kemudian ambil kesimpulan-kesimpulan yang berbahaya, yang terjadi kita hanya menangisi, kita hanya membuat diri kita jadi kecewa sendiri. Aduh kenapa begini, aduh kenapa saya harus lewati ini ya, aduh kenapa beban saya begini, akhirnya jadi begitu. Nah ini juga dialami. Gideon menghadapi masalah dengan Midian. Tuhan ingatkan dia apa? Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Tuhan sindir dia. Kamu hebat. Sampai kamu bisa ngeritik-ngeritik suami. Terus kita cari kesalahan istri kita. Emang kamu udah sempurna? Halo? Jawab Pak. Pendeta beraninya kalau di luar. Bu, emang ibu udah sempurna banget apa? Sampai kayaknya suami ibu gak benar semuanya. Hei anak-anak, emang kalian udah hebat apa sampai orang tua kalian tuh salah semuanya? Hei orang tua, memangnya kalian udah hebat, sempurna, sampai anak-anak sudah salah semua, hello? Tuhan bilang, oke, kalau kamu hebat, kalau kamu mampu, pergi dengan kekuatan kamu sendiri, selamatkan orang Midian. Tapi Tuhan juga ingatkan, kalau kita bisa tegak sampai hari ini, ayat selanjutnya bilang apa? Bukankah aku mengutus engkau? Harusnya, jadi ada 2 pilihan. Mau berjalan dengan kekuatan kamu sendiri, atau dengan kesadaran Tuhan menyertai aku. Kalau Tuhan menyertai aku, maka kita diberikan hati yang lemah lembut. Kalau Tuhan menyertai aku, berarti Tuhan memberikan juga kesabaran, ketabahan, dan kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Yang setuju berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesabaran, keteguhan, serta kekuatan dalam menghadapinya.
Amin. Aha. Nah, kita lihat selanjutnya. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku. Ini. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi sekarang mulai kesadaran, saya ternyata juga banyak kesalahan. Saya juga ternyata banyak kekurangan. Saya juga ternyata banyak kelemahan. Saya juga ternyata banyak kesalahan. Tahukah saudara, pemulihan dapat terjadi kalau kita mulai sadar siapa kita. Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini dengan batu duluan. Kalau kita sudah sempurna, boleh kita menyerang pribadi. Tetapi kenyataannya kita tidak sempurna. Nah, kalau kita sadar saya juga ada banyak kekurangannya, berarti saya juga mengerti. Kalau saya ada kekurangan kan saya ingin suami saya menutupi. Kalau saya ada kekurangan kan saya ingin istri saya menutupi. Kalau saya ada kekurangan kan saya ingin anak-anak saya mendoakan saya. Kalau saya ada kekurangan kan saya ingin orang tua saya mendoakan saya. Nah, berarti ketika mereka ada kekurangan, kita pun melakukan hal yang sama. Amin. Berarti sekali lagi, masalah dalam rumah tangga bukan alasan untuk ribut. Masalah dalam rumah tangga bukan alasan untuk berpisah. Masalah dalam rumah tangga bukan alasan untuk saling kecewa. Tetapi justru masalah dalam rumah tangga membuktikan cinta kita yang sebenarnya. Bagaimana di tengah masalah kita mengatasinya. Hello? Ngerti gak? Orang kalau cinta, saudara-saudara, masalah gak berasa. Iya kan? Saudara senang apa tuh namanya? Chatting. Iya kan? Sekarang saya mau tanya, habis pulsa persoalan enggak? Enggak, ada saja cara saudara. Ya kan? Kalau perlu yang biasanya makan nasi goreng, ya kan? Hari itu enggak makan nasi goreng, saudara. Hari itu cuma makan goreng-gorengan aja, nasinya enggak ada. Asal bisa beli pulsa. Ngeri enggak saudara-saudara? Jadi kalau kita lihat masalah rumah tangga, lalu kita kepahitan, kita kecewa, berarti itu yang saya bilang. Cinta mulai diragukan saudara. Karena gini, kita lihat di sini ya. Sampai akhirnya, iya kan? Kalau kita pelajari di sini, Gideon mulai ngakuin, saya ini yang paling kecil, saya ini paling lemah gitu. Jadi, iya sebetulnya saya nggak mampu kalau dengan kekuatan saya sendiri, itu kan. Kekuatan kita sendiri, so tahu, so jago, so pintar, so hebatnya kita, yang membuat kita berasumsi. Yang membuat kita nyalahin orang. Yang membuat kita memaksakan orang untuk bisa melakukan seperti yang kita mau kan gitu. Lihat selanjutnya ayat 18. Ayat 16-nya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi, sama-sama bilang sama saya, tetapi rumah tangga kita bermasalah, tetapi masih ada Tuhan. Keadaan ekonomi kita bermasalah, tetapi masih ada Tuhan. Suami kita kepala batu, tetapi masih ada Tuhan. Anak-anak kita sudah terlibat narkoba, tetapi masih ada Tuhan. Anak saudara pacaran sama orang tidak seiman, tetapi bagi Tuhan tetap tidak ada perkara yang mustahil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Midian sudah menekan. Kadangkala ada tekanan-tekanan dalam rumah tangga yang menurut kita udah gak ada jalan keluar. Menurut kita, kayaknya cuma perceraian yang bisa menyelesaikan. Saya cuma mau bilang, perceraian hanyalah jalan bodoh yang diambil oleh orang-orang egois dan kepala batu. Saya ulangi, bahwa yang namanya perceraian adalah jalan bodoh yang diambil hanya oleh orang-orang egois yang kepala batu. Udah gak usah lihat kiri kanan, tuh dia tuh pendeta, tuh dia tuh. Suami bilang, tuh istri saya tuh sebentar-bentar mau minta cerai tuh. Istri bilang, tuh laki saya tuh pendeta, cerai. Kena lu khotbah hari ini. Dengar. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi betul engkau lemah, betul Midian kuat, betul tekanannya banyak, betul keadaan yang menyengsarakan. Tetapi apa? Akulah yang apa? Akulah yang menyertai engkau. Sebab itu dikatakan apa?
engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai selesai, sampai habis. Kalau Tuhan yang menyertai kita, persoalan apapun Tuhan bela sampai selesai. Amin. Karena itu iman Kristen bukan hanya perlu berserah, tapi perlu setia. Kita kadang-kala cuma ya udahlah saya berserahlah sama Tuhan. Tapi lama-lama aduh saya udah gak tahan lagi pendeta. Berserah sih berserah, tapi kalau begini terus pendeta, cukup sampai di sini kasih karuniaku bagimu. Lu pikir lu Tuhan, ya kan? Gak bisa. Berserah harus berjalan bersama dengan kesetiaan. Sampai kapan kita berserah? Sampai kita lihat mujizat terjadi. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi jelas ya di sini dari komunikasi diskusi antara Gideon dengan Tuhan, kita bisa tarik sebuah pelajaran iman tentang keluarga. Bahwa persoalannya kita seringkali tidak mengevaluasi diri, tetapi mengadakan penyerangan terhadap pribadi. Akhirnya apa yang terjadi? Penuh dengan asumsi-asumsi dan akhirnya tidak ada kesiapan untuk menyelesaikan. Sama seperti apa yang terjadi dengan Yosua. Dia hanya duduk, hanya menangis, hanya kecewa, hanya menyalahkan Tuhan. Dan kalau kita sudah menyalahkan rumah tangga, kita sudah menyalahkan Tuhan, kita sudah menyalahkan kondisi, kita sudah menyalahkan anak-anak, kita sudah menyalahkan suami, kita sudah menyalahkan istri, maka kita tidak ada semangat untuk berjuang dan menyelesaikan persoalan. Padahal hidup Kristen adalah hidup yang diberi hikmat, bukan untuk menghindari persoalan, tetapi untuk mengambil pelajaran-pelajaran positif di balik setiap pergumulan yang ada. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Nah, saya pelajari begini. Setiap mimpi dan niat yang baik dalam kehidupan, pasti. Saya nggak pakai istilah akan, tapi saya lebih senang pakai istilah harus berhadapan dengan tantangan. Ini yang saya pakai istilah saya seleksi alam. Amin. Contoh. Seorang mau jadi juara olimpiade misalnya. Seorang mau jadi juara Asian Games. Seorang mau jadi juara nasional. Pasti harus menghadapi seleksi alam. Seleksi alam pertama yaitu latihan-latihannya. Seleksi alam kedua adalah kompetisi-kompetisinya. Seleksi alam ketiga adalah orang-orang yang iri dan berusaha menjegal dan menjatuhkannya dengan cara menghalalkan segala cara. Betul? Gak usah jauh-jauh, kita ingat waktu kita sekolah. Iya kan? Seorang bermimpi mau jadi ketua kelas. Apalagi menjadi ketua OSIS. Wah, pasti ada pergumulan. Nanti apalagi kalau kita udah jadi mahasiswa. Lalu kita punya mimpi untuk menjadi senat, ketua senat. Wah, seleksi alam akan membuat seorang menghadapi tantangan. Begitupun kalau kita, saya nggak mau cuma jadi karyawan. Saya mau jadi entrepreneur. Saya doa jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Punya jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Ya kan? Supaya kita nggak mimpinya cuma yang penting saya diterima kerjaan jadi PNS. No. Saya berdoa supaya saudara diberi hikmat jadi pengusaha-pengusaha yang hebat dan diberkati Tuhan. Punya jiwa, 10 tahun saya bekerja, setelah 10 tahun saya mulai persiapkan 5 tahun supaya saya bisa punya usaha sendiri, supaya saya bisa punya bisnis sendiri, itu bagus. Jadi kerja itu paling 10 tahun lah kalau menurut saya lah. Jadi kita lulus, kita mulai kerja umur 25 begitu kan. 25 kita mulai kerja, 35 mulai buka usaha. Lebih bagus lagi sudah kerja 3-4 tahun lalu mulai buka usaha. Tetapi itu yang saya bilang, kalau kita punya mental pengusaha, kita punya mental pejabat misalnya, kita punya mental seorang dalam kapasitas tinggi, pasti ada tantangan, namanya seleksi alam. Hanya orang-orang yang tahan uji, hanya orang-orang yang punya karakter emas, hanya orang-orang yang punya integritas kuat yang akan menyelesaikan seleksi alam itu. Yang setuju sama saya katakan amin. Begitupun kalau saudara punya mimpi anak saudara hebat. Begitupun kalau saudara punya mimpi keluarga, saudara harus punya suasana sorga. Kalau mimpi saudara ya udahlah pendeta yang penting punya anak lah, mau jadi ngaco kayak mau jadi gelandangan kayak dia, terserah lah apa yang mau terjadi lah, begitu-begitu aja yang terjadi. Tetapi apa buahnya? Betul nggak?
Kalau kita juga mau melayani ya udahlah, melayani syukur, nggak melayani ya udah, ya parah saudara. Nggak ada buahnya juga. Tetapi kalau kita memimpikan sesuatu, saya mau melayani Tuhan dengan betul, saya mau bangun rumah tangga yang bahagia, saya mau anak-anak saya hari depannya cemerlang, pasti ada badai. Hello? Jelas? Iya kan? Karena itu namanya apa? Seleksi alam. Jadi jangan pernah menghindari masalah. Jangan pernah mimpikan, aduh pendeta, kalau nggak bisa diolesin pakai minyak, cipratin kayak. Kalau cipratin masih nggak bisa, guyur deh pakai minyak pendeta. Yang penting supaya minyak urapan menguasai hidup saya, supaya nggak ada setan yang ganggu lagi. Makin diguyur, makin banyak setan yang nyerang saudara. Masa iya sih gereja perlu bikin bak dari minyak urapan? Siapa yang lagi ada masalah nyebur di situ. Supaya licin, setan mau menyerang kepleset. Lu aneh-aneh aja ya kan. Masalahnya ada, cuman bagaimana kita bersikap itu yang menentukan siapa kita. Itu yang saya bilang seleksi alam. Nah, karena saya catat di sini begini. Ya. Siapa sebetulnya orang yang sukses? Iya kan? Sukses dalam keluarga, sukses dalam karir, sukses dalam pelayanan, sukses dalam kehidupan, sukses di masa muda. Siapa orang sukses? Yang pertama, seorang yang tidak panik dalam melihat masalah. Jadi gini, waktu kita lihat masalah, kita jangan panik dulu. Wah ini gimana nih ada masalah, tenang aja. Satu yang harus sudah ngerti waktu sudah menghadapi masalah, setiap orang punya masalah. Itu aja dulu. Jadi saya kalau ada masalah gitu ya, kadangkala adalah, oh itu pendeta ada masalah, pasti ada ini, kan biasa kan. Seperti kayak Petrus lah, lihat orang lihat orang buta, siapa yang berdosa, kan gitu kan. Kita ini masih ada, apa itu namanya, saya sebut iman kampungan, tahu nggak iman kampungan? Kalau lihat orang sakit, oh ini ada dosa ya, ada kutuk ya. Sampai kalau kita sakit nggak berani gitu kasih tahu orang, oh nanti dikasih tahu katanya ada kutuk, ada dosa gitu ya kan. Itu iman kampungan banget gitu ya kan. Karena apa? Karena problem is normal. Ada banyak istri nggak berani masuk gereja kalau ada masalah. Kenapa? Karena aduh pendeta nanti saya diomongin orang, nanti it's okay. Saudara nggak bisa ajar orang mau ngomong apa tentang saudara. Yang bisa saudara ajar adalah tetap bagaimana hidup saudara bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah sama saya. Katakan amin. Ngerti maksud saya? Jadi gini, waktu saudara menghadapi masalah, yang pertama jangan panik dulu. Bagaimana jangan panik? Satu, ingat aja semua orang pasti punya masalah. Dua, apa yang saudara ingat? Di ujung setiap kesetiaan selalu ada jalan keluar. Amin. Iya kan? Dan yang ketiga, jangan lihat jalan keluarnya dulu gitu. Jadi kalau ada masalah, aduh gimana saya nyelesainnya? Nggak usah, tenang dulu. Karena ada masalah yang kadang-kala terjadi, tanpa kita perlu pikirkan jalan keluarnya, asal kita hadapi aja, keluar saudara-saudara. Iya kan? Tapi ada masalah juga yang kadang-kala berdasarkan proses waktu ya pasti keluar gitu. Iya kan? Tetapi yang ketiga memang ada masalah-masalah tertentu butuh hikmat spesial untuk kita dapat keluar. Jadi yang pertama kalau ngadepin masalah jangan panik dulu. Karena kalau saudara menghadapinya dengan kepanikan, setengah dari pertandingan itu saudara sudah kalah. Tetapi sebaliknya kalau saudara tenang menghadapinya, setengah dari pertandingan itu engkau sudah merebut kemenangannya. Amin. Nah gimana gak panik pendeta? Lu ingat aja semua orang punya masalah kok. Jadi kalau saya punya masalah juga normal kan gitu. Lalu ingat aja gitu. Mulut orang gak bisa saudara kontrol. Ada aja ngomong begini, ada aja ngomong gini. Hidupmu tidak ditentukan dengan apa yang orang katakan, tetapi tentang apa yang Tuhan persiapkan bagimu. Yang bikin kita down kenapa? Kadang-kala bacot orang kan gitu. Ya tapi saya diomongin begini pendeta. Lah kenapa pusing? Tuhan ngomong apa kita gak ingat. Iya kan? Khotbah pendeta apa kita gak ingat. Suara orang kita pusingin. Jadi yang pertama, seorang yang sukses yang pertama, dia tidak panik ketika melihat masalah. Setengah dari pertandingan itu sudah dia menangkan. Dua, siapa orang sukses? Seorang yang tidak menggantungkan masalah. Jadi kalau ada masalah, jangan digantungkan. Ya kan? Jangan, oh nanti aja lah, nanti juga beres. Jangan. Hadepin dulu gitu saudara. Contoh, ada banyak masalah dalam pelayanan gitu ya kan. Ditumpuk, digantungkan. Dan selalu saya bilang, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi penyakit saudara-saudara. Kayaknya waktu saya SD dulu belajarnya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Sekarang udah gak ada bukit, jadi penyakit. Iya betul. Cucian kotor aja bu, cucian kotor, iya kan? Iya kan? Cucian kotor aja bu, iya kan? Tahu gak bu? Kalau ditumpuk bukan cuma jadi banyak bu. Jadi bau.
Ngerti nggak? Pas mau bawa baso. Bawa baso. Tahu nggak bawa baso? Nyuci, tapi bukan pakai mesin, pakai gini, pakai penggiling, bawa baso itu namanya. Ya kan? Bu, kalau ditumpuk-tumpuk itu bukan hanya jadi banyak. Jadi bau, jadi artinya apa? Masalahnya jadi lebih banyak. Begitupun sekolah. Kalau PR ditumpuk, assessment, tugas-tugas kuliah ditumpuk, lama-lama malah jadi rumit. Jelas nggak sampai di sini? Nah, ada banyak persoalan rumah tangga sebetulnya bukan persoalan rumah tangga, tetapi akumulasi problem. Tahu nggak akumulasi problem? Problem yang terus ditumpuk nggak diselesaikan. Makanya persoalan rumah tangga jangan pernah digantung. Persoalan dalam pelayanan jangan pernah digantung. Never procrastinate. Jangan pernah tunda gitu. Jangan apa-apa ditunda, udah nanti aja. Ada persoalan ini, udah nanti aja. Ada persoalan ini nanti aja. Lama-lama dia jadi ngejelimet gitu saudara-saudara. Ngerti gak mau saya? Iya kan? Nah, dalam karir, dalam tugas, dalam pelayanan, dalam bisnis, orang-orang yang menggantungkan masalah, orang-orang yang menunda adalah orang-orang yang jauh dari sukses. Tapi orang-orang sukses selalu tidak pernah menggantungkan masalah. Dia selesaikan. Sehingga setiap hari adalah hari yang cerah buat dia. Haleluya, amin. Yang ketiga, siapa orang sukses? Seorang yang tidak menyalahkan orang lain di tengah masalah. Ini ciri dari seorang sukses sama ciri orang bodoh. Orang bodoh kalau lihat masalah selalu dia salahkan orang. Halo? Sorry ya, kalau saudara setiap kali ada masalah salahkan istrimu, salahkan mama dan papamu, salahkan suamimu, salahkan besanmu, salahkan iparmu, saya beri nama engkau orang bodoh. Pendeta ini udah jauh, nggak datang, saya dibodoh-bodohin lagi. Bukan. Karena memang orang bodoh menyalahkan orang. Tetapi orang sukses, dia hadapi persoalannya, dia selesaikan masalahnya. Siapapun boleh bersalah kepada dia, tapi dia tahu tangan Tuhan pasti menopangnya, memberikan kemampuan yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Amin. Selanjutnya, siapa orang sukses? Seorang yang tidak menjadi minder di tengah masalah. Kenapa kalau ada masalah kita harus jadi minder? Kenapa kemudian Gideon harus bilang, ya aku dari paling kecil, aku dari paling lemah, ya kan. Wah memang saya istri yang sial, saya memang suami yang gak bahagia. Loh, never label yourself. Jangan pernah kasih label-label negatif dalam diri saudara sendiri. Never label yourself. Tetapi selalu imani janji Tuhan. Saya percaya suami saya yang terbaik yang Tuhan berikan. Saya percaya anak-anak saya akan luar biasa. Saya percaya Tuhan akan memulihkan rumah tangga saya. Yang setuju katakan amin. Every negative label is come from the devil. Setiap label-label negatif datangnya dari setan. Jelas? Kalau saya ngomong mah jelas-jelas aja dah. Butek gua kalau enggak. Kita terus melabel diri kita dengan cap-cap setan itu kan. Ngerti enggak? Iya kan? Wah saya memang istri yang sial, saya salah nikah, saya dapat suami yang kasar, saya dapat suami yang pelit, penyakitan, hidup lagi, ayah mama. Iya kan? Never put negative label to yourself. Jangan pernah cap-cap negatif pada diri kita sendiri. Karena itu datang dari setan. Tetapi yang dari Tuhan adalah kasih, kebenaran, keberanian, ketentraman, sukacita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah selanjutnya kesimpulan saya tegas. Karena itu jelas jangan ada asumsi. Jangan ada praduga. Jangan ada pikiran-pikiran negatif bodoh yang penuh dengan label-label palsu dari setan itu. Apa label-label palsu dari setan? Apa asumsi-asumsi yang sering kali muncul dalam keluarga? Satu, asumsi-asumsi atau negative label yang sering muncul dalam keluarga. Satu, kita memang tidak cocok. Iblis senang tuh kipas kita, kita nggak cocok.
Kita nggak cocok. Saya sama orang tua saya nggak cocok pendeta. Saya sama kakak saya nggak cocok pendeta. Saya sama suami saya nggak cocok pendeta. Saya sama ipar-ipar saya ini nggak cocok pendeta. Kenapa? Karena hanya orang egois yang menutup diri terhadap perbedaan. Dan selalu labelnya adalah kami tidak cocok. Tetapi saya mau bilang dalam kasih ada pengampunan. Dalam kasih ada pengertian. Dalam kasih ada penguasaan diri. Dalam kasih ada perjuangan. Makanya Alkitab berkata, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Meskipun kelihatan tidak cocok, tapi tetaplah bawa damai. Tetaplah jadi berkat. Never put that negative label. Jangan pernah pasang cap negatif itu. Kita memang gak cocok. Karena pada saat yang bersamaan kita taruh api kebencian, api pengkhianatan di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, atau dalam kehidupan pergaulan. 2, apa asumsi yang seringkali muncul? Pasangan saya ternyata bukan yang terbaik buat saya. Ya dia baik sih, tapi gak tahulah pendeta. Orang tua saya sih baik, tapi dia bukan yang terbaik buat saya. Ya anak-anak saya sih lumayan lah pendeta, tapi sorry lah gitu. Dia bukan seperti yang kami harapkan. Ya kan? Karena kalau kita udah pasang pagar kecewa, ya kan? Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jurang makin dalam. Dan jurang makin dalam itu menjadi tempat setan menari-nari dan mendatangkan kehancuran dalam keluarga tersebut. Begitupun dalam pelayanan, begitupun dalam pergaulan, begitupun dalam lingkungan kehidupan. 3, asumsi atau label-label negatif yang sering kali muncul. Pasangan saya belum berjuang maksimal. Sebetulnya kalau dia mau pendeta, bisa. Loh, kalaupun memang kita nilai pasangan kita belum berjuang, kita bantu dong. Kita tolong dong. Kita beri semangat. Bukan justru kita hammering gitu. Kita pukul pakai palu gitu tiap kali. Bukan. Apalagi kita langsung berkata, dia memang males. Dia memang laki-laki yang mau menangnya sendiri gitu. Kayak dia gak mau berbuat apa-apa. Loh saudaraku, kenapa orang gak mau berbuat apa-apa? Seringkali karena gak sadar. Nah bagaimana menyadarinya? Itu art of marriage. Ya kan, itu seninya berkeluarga, seninya berumah tangga, seninya membangun keluarga. Jadi kalau kita lihat, kayaknya anak saya ini malas belajar. Jangan cuma bilang, kamu dasar malas belajar. Nggak ada gunanya. Tetapi bagaimana saudara memancing dia, mendorong dia, memberi semangat, itu namanya baru membangun bersama dalam kasih Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara lihat suami saudara kekurangannya, jangan justru dihammer. Tetapi didorong, diberi semangat. Caranya gimana? Ya minta hikmat Tuhan. Ya kan? Dan selalu saya bilang, jangan arahkan pada negatifnya, tapi arahkan kepada positifnya. Kamu tuh pintar. Kalau saudara bilang, kamu tuh malas. Ya udah dia jadi terus malas. Karena tanpa kita sadari, kita sudah memproklamasikan. Tapi sebaliknya kalau kita bilang, kamu tuh pintar. Karena kalau kamu belajar, pasti akan luar biasa kamu. Nah, ya kan? Berarti proklamasi kita beda dong. Ya kan? Kamu dasar suami kasar. Beda dong sama sayang. Kalau rumah tangga kita bangun dengan kelembutan. Mungkin rumah tangga kita akan lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Beda gak? Ya kan? Jadi jangan proklamasinya yang negatifnya. Proklamasinya justru yang positifnya. Ya selanjutnya. Asumsi atau labeling negatif. Pasangan saya tidak pernah bisa bahagia dengan segala upaya saya. Atau sebaliknya. Saya udah ngalah, saya udah ini. Masih selalu belum cukup. Saya udah kasih duit, saya udah kasih ini. Istri saya gak pernah puas. Suami saya udah berusaha baik, saya udah berusaha sabar, tapi dia memang, kalau kita sudah tutup pintu untuk kebahagiaan, maka tanpa kita sadari kita kan sudah mengundang kehancuran. Padahal kan setiap rumah tangga kan ada masalah. Cuman how we label it. Ya kan? Bagaimana kita melabelnya, ya kan? Kalau label kita label Tuhan, maka kita akan bilang sederhana. Betul hari ini masih ada masalah, tapi toh rumah tangga kita baru 12 tahun. Kedepannya pasti akan lebih baik. Mungkin suami saya masih belum mengerti sedikit, tetapi satu saat dia akan mengerti karena dia suami yang luar biasa. Kan gitu. Jadi kita selalu mulai dengan hal yang positif. Karena sesuai dengan iman kita itu jadi pada kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya kan? Nah selanjutnya, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran positif yang dapat kita gali dalam setiap masalah-masalah keluarga. Karena apa? Karena saya pakai bahasa begini. Galilah
pelajaran-pelajaran positif di balik setiap masalah. Jadi ketika saudara menghadapi masalah, saudara harus menggali pelajaran positif. Karena yang iblis mau tawarkan selalu kepahitan, kekecewaan, amarah, kebencian. Makanya kalimat saya tegas di sini. Galilah pelajaran-pelajaran positif di balik setiap masalah. Yang setuju sama saya katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada. Kita buat langkah profetik kita, sama-sama bilang sama saya harus menggali pelajaran-pelajaran positif di balik setiap masalah. Boleh ulang satu kali lagi? Halo? Boleh ulang satu kali lagi? Oke, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus menggali pelajaran-pelajaran positif di balik setiap masalah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Galilah pelajaran-pelajaran positif di balik setiap masalah. Nah pertanyaannya, pelajaran positif yang dapat kita gali di balik setiap masalah-masalah keluarga, apa saja? Saya catat di sini, ada 4 hal penting. Yang pertama, bahwa kesiapan mengalahkan ego adalah syarat utama untuk pencapaian-pencapaian positif. Kenapa timbulnya asumsi? Kenapa timbulnya penyerangan pribadi? Kenapa timbulnya saling menyalahkan? Karena adanya ego. Iya kan? Kita nggak mau ngalah, kita nggak mau mengerti, kita nggak mau mencari tahu, kita cuma mau cari yang gampang. Dia nyebelin, dia nyakitin saya, lalu kita put label. Ya kan? Kita taruh label-label negatif. Ya kan? Selesai. Padahal kesiapan mengalahkan ego. Saya sebagai suami, saya harus tetap menerima dan menyayangi istri saya dan membuat dia bahagia. Istri juga begitu. Orang tua juga begitu. Saya mungkin lelah, tapi ego saya nomor 2. Saya harus menjadi orang tua yang mengerti anak-anak saya. Kenapa kok anak-anak saya jadi begini? Oke, saya harus belajar memahaminya. Nah itu harus mengalahkan ego. Dan saya selalu bilang gini, kesiapan mengalahkan ego adalah syarat utama untuk pencapaian-pencapaian positif. Orang-orang egois, kelihatannya bangga, tapi satu saat dia akan menyesal menjadi orang egois. Tapi sebaliknya, orang yang mengalahkan ego seringkali harus meneteskan air mata. Tapi satu saat dia akan berdiri tegak dan berkata, terima kasih Tuhan, saya dapat mencapai apa yang orang tidak bisa capai dengan keegoisan. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Ya kan? Yang kedua, saya pelajari bahwa kedekatan dengan Tuhan sumber kekuatan untuk penguasaan diri yang menuntun pada pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi gini, makin dekat seorang dengan Tuhan, Alkitab bilang gini, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Artinya apa? Pikiran kita dipenuhi dengan firman, hati kita dipenuhi dengan firman, mimpi-mimpi kita dipenuhi dengan firman, iya kan? Makin dekat seorang dengan Tuhan, maka dia akan makin kuat. Karena justru yang membuat kita lemah itu pikiran-pikiran negatif kita. Serangan dari luar itu gak ada artinya. Serangan yang paling berbahaya itu serangan dari dalam. Iya kan? Ngerti gak mas saya? Walaupun saudara lagi bahagia, tapi kalau perasaan saudara lagi gak enak, ya kan? Sebetulnya sih rumah tangga saudara beres, pelayanan saudara beres. Pernah gak saudara ngalamin gitu? Sebetulnya gak ada masalah yang serius, cuman tiba-tiba ada perasaan yang gak enak gitu berputar dalam diri saudara. Pernah gak saudara ngalamin? Apa yang terjadi? Langsung semuanya gak enak. Tapi sebaliknya, walaupun masalah bertubi-tubi depan saudara, tapi kadang-kadang seperti ada perasaan yang kuat gitu. Tuhan pasti bela saya, Tuhan pasti beri kemenangan. Langsung tuh saudara hadapin semua. Setuju gak sama saya? Berarti apa? Kalau kita dekat sama Tuhan, maka ini diperbaharui nih. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Kita punya kekuatan. Dan bukan hanya kekuatan, kita selalu berpikirnya positif. Oh, Tuhan izinkan masalah ini terjadi supaya ini. Tuhan mengizinkan ini supaya ini. Tuhan mengizinkan ini, saya percaya akan jadi ini. Nah, ketika kita mampu mengerti pemahaman-pemahaman yang Paulus katakan, kami memiliki pikiran Kristus. Disitulah kita dapat melihat masalah bukan sebagai musuh yang menakutkan,
tapi sebagai latihan-latihan kedewasaan yang menuntun kita pada kesempurnaan ilahi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Dan yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita gali di tengah masalah? Bahwa kerendahan hati adalah kunci utama seorang untuk selalu siap belajar. Kalau kita masih punya kerendahan hati, kita masih punya kesempatan untuk lebih maju lagi. Setuju? Saya ulangin lagi boleh? Boleh nih untuk ganti status bagus nih, ya kan? Selama seorang masih punya kerendahan hati, dia akan masih punya kesempatan untuk melihat kemajuan dalam hidupnya. Tapi kalau seorang sudah tidak memiliki kerendahan hati lagi, dia hanya tinggal melihat api kehancuran di depannya. Saudara, I am your pastor. Saya gembala saudara. Dan sebagai gembala saya tidak ingin melihat hidup saudara menuju pada kehancuran. Sebagai gembala saya tidak ingin melihat hidup saudara menuju pada kemunduran. Sebagai gembala saya tidak mau lihat hidup saudara menuju pada kekacauan. Sebagai gembala saya mau lihat peningkatan. Saya mau lihat saudara lebih maju. Dalam rumah tangga, dalam karir, dalam pelayanan, dalam kehidupan saudara sehari-hari. Karena itu miliki kerendahan hati. Karena selama kita masih punya kerendahan hati, kita masih punya kesiapan untuk belajar. Kita masih punya kerinduan untuk ditegur. Kita masih punya kerinduan untuk lebih meningkat lagi. Sehingga ketika kita lihat masalah, kita tidak lihat masalah sebagai ancaman yang menakutkan. Tapi kita melihat masalah sebagai pelajaran-pelajaran iman yang baik. Untuk menuntun pada kemajuan yang dahsyat. Yang setuju sama saya katakan amin. Banyak masalah rumah tangga terjadi, kenapa? Karena kita sudah terlalu sombong. Hello, orang-orang sombong, hello. Iya kan? Banyak masalah dalam pelayanan terjadi kenapa? Kita sudah terlalu sombong. Kita pikir kita sudah makin dekat sama Tuhan. Tahukah saudara? Makin dekat kita dengan Tuhan, makin kita sadar kita nggak ngerti apa-apa. Kita masih butuh lebih banyak lagi. Amin. Pengusaha sehebat apapun engkau, tapi kalau engkau mulai sombong, berarti engkau akan jatuh. Tidak ada jalan lebih meningkat buat orang sombong. Buat orang sombong yang ada hanya jalan menuju kehancuran dan kekacauan. Saya sebagai gembala tidak rela melihat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan menjadi sombong. Apalagi sombong rohani. Karena sombong rohani adalah kebencian utama Allah. Lihat orang Farisi. Dia datang pada Tuhan dengan bangga. Dia tepuk dada. Dan dia bilang, aku bersyukur. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku membayar perpuluhan. Aku beribadah. Aku berdoa. Tapi Yesus bilang apa? Orang ini pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan Tuhan. Artinya apa? Kesombongan menghancurkan semua ibadah kita. Orang sombong walaupun dia beribadah, ibadahnya ditolak Tuhan. Orang sombong walaupun memberi, pemberiannya ditolak Tuhan. Orang sombong walaupun melakukan pelayanan, pelayanannya ditolak Tuhan. Tapi orang rendah hati, seperti pemungut cukai yang memukul diri dan berkata, aku berdosa. Aku tidak layak, aku najis, aku tidak pantas. Tetapi dia sungguh-sungguh menyesali diri. Dia datang dengan hancur hati. Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Dan Alkitab bilang apa? Orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Karena barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Ingat, kesombongan bukan hanya musuh para pengusaha. Kesombongan bukan hanya musuh para pelayan Tuhan. Tapi kesombongan juga musuh keluarga. Di mana ada kesombongan, yang ada keluarga akan penuh dengan air mata kehancuran. Orang sombong gak pernah mau mengakui kesalahan. Orang sombong selalu nyalahkan orang. Orang sombong selalu merasa diri yang paling baik. Dan orang sombong tidak pernah mau belajar dari setiap masalah. Buang kesombongan. Undang kasih Kristus. Supaya kita hidup senantiasa dalam kerendahan hati. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau berdoa sekarang. Karena saya percaya sesuatu yang baik Tuhan mau sediakan buat kita. Pelajaran positif yang dapat kita gali di balik setiap masalah-masalah keluarga. Bahwa ketegaran jiwa yang dibarengi dengan kelembutan hati
menuntun pada pemberesan masalah-masalah yang sukar sekalipun. Saya percaya pada dua kombinasi ini. Jiwa harus tegar, hati harus lembut. Jangan dibalik. Hati tegar, jiwa lembut. Halo, shalom. Ya kan? No, jiwa harus tegar. Artinya apa? Kita boleh menangis, tetapi langkah kita harus tetap tegak. Kita boleh saja mungkin panik, tetapi keputusan kita tetap tidak goyah. Amin. Itu yang saya bilang, hati harus lembut. Kita masih bisa harus dengar suara Tuhan. Kita masih bisa dengar jeritan, tangisan orang lain. Kita masih harus bisa tersentuh dengan kebutuhan orang lain. Karena selalu saya bilang, hidup Kristen ada 3 jenis manusia. Yang pertama, tidak pernah tergerak dan tidak pernah bergerak. Yang kedua, ada orang yang tergerak tapi tidak pernah bergerak. Yang ketiga ini yang mantap. Ini yang saya bilang tegar tapi hatinya lembut. Orang yang tergerak lalu bergerak. Amin. Iya kan? Belajar jadi orang yang punya jiwa tegar. Jangan ada masalah sedikit, aduh. Dari masa pacaran udah ketahuan kan. Ada masalah sedikit, putus. Cari pacar baru. Ada masalah sedikit, putus. Pacaran putus ganti, pacaran putus ganti, pacaran putus ganti. Waduh. Dia punya jumlah apa itu namanya mantan. Sama kayak buku telepon banyaknya. Sama kayak itu orang di rumah sakit jiwa tuh, dia lagi baca buku. Wah, dokter pikir udah mulai sembuh dia ini. Dia udah mulai baca buku, tapi waktu dekat dokter kaget yang dia baca buku telepon. Oh, mungkin dia mau cari keluarganya kali kan. Lalu ditanya sama dokter kan, baca buku apa itu? Wah, ini dokter buku yang paling mantap ini. Isinya jagoan semua sama musuh-musuhnya. Turut berduka cita ya kan. Saudara dengar. Ya kan. Jiwa harus tegar. Amin. Ada masalah, ada tantangan. Sekali saya sudah berjanji akan menjadi istri yang baik di hadapan Tuhan. Apapun yang harus saya bayar, saya siap. Sekali saya sudah berjanji akan menjadi suami yang baik. Sekali saya siap punya anak, saya harus bertanggung jawab untuk anak-anak saya. Jangan sebentar-bentar ngungkit-ngungkit kebaikan. Dulu waktu kamu kecil, mama setengah mati beli susu. Sekarang mama cuma minta pijitin betis mama aja, kamu ngeluh terus. Hei! Masa semua yang sudah bayar buat anak saudara-saudara ungkit-ungkit? Orang zaman dulu bilang gondokan lo, ya kan? Gak usah. Karena apa? Karena itu bentuk ketegaran jiwa kita. Tapi kita punya hati yang lembut. Artinya apa? Kalau orang minta maaf, kita ampuni. Artinya apa? Kita masih bisa ngerti. Wah, istri saya mungkin tersinggung. Wah, suami saya mungkin kecewa. Ketika kita punya ketegaran jiwa dan kelembutan hati, maka otomatis hikmat Roh Kudus turun. Kasih Tuhan turun. Sehingga persoalan yang besar sekalipun akan terasa kecil. Yang rumit sekalipun terasa menjadi sederhana. Karena jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, masalah bukanlah alasan untuk kecewa. Masalah bukanlah alasan untuk putus asa. Masalah bukan alasan untuk kita berontak. Masalah bukan alasan untuk kita lari dari panggilan. Tapi masalah adalah bagian dari evaluasi diri. Jangan justru jadi penyerangan pribadi. Bangun rumah tangga kita dalam kasih Tuhan. Minta hikmat Roh Kudus. Gali pelajaran-pelajaran positif di balik setiap masalah hidup. Dan kita tahu, selama jiwa kita tegar, hati kita lembut, Tuhan menyertai kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat, setiap mata terpejam. Musik mainkan pujian ini. Hari ini tidak kebetulan, saudara ada di ibadah, di mana kita belajar bahwa masalah dalam rumah tangga itu bukan akhir dari perjalanan kebahagiaan rumah tangga kita. Bahkan masalah-masalah dalam keluarga bukan alasan untuk kita berasumsi, berpikiran negatif, dan kemudian melakukan penyerangan-penyerangan terhadap pribadi. Izinkan hari ini saya berdoa buat setiap saudara.
Kalau ada saudara di tempat ini, sambil setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Kalau ada di antara saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Atau mungkin hari ini saudara berkata, saya orangnya. Kalau ada masalah sedikit apalagi udah menyerang pribadi saya suka menangis sendiri, saya udah mulai berpikir yang enggak. Saya mulai put negative label. Saya memang gak sanggup. Anak saya memang nakal. Saya memang wanita yang sengsara. Tapi saya tahu itu tidak boleh karena itu berasal dari setan. Saya mau bertobat, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya sebaliknya. Saya suka minder kalau di tengah masalah. Saya suka mikir jadi kacau semuanya gitu. Saya kayak pikir Tuhan sudah meninggalkan saya. Tapi hari ini saya dengar suara Tuhan yang berkata, tetapi aku menyertai engkau. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang sedang lemah, engkau yang sedang merasa sudah mau angkat tangan karena gak kuat menghadapi semuanya. Taruh tangan kananmu di dada dan berkata, aku dengar suara Tuhan. Tetapi aku Tuhan menyertai engkau. Saya mau belajar di tengah masalah menggali hal-hal yang positif. Baik di usaha saya, baik di keluarga saya, baik di pelayanan saya, dimanapun kalau saya menghadapi masalah. Saya mau ada hikmat Tuhan. Supaya saya tetap rendah hati. Tidak sombong, tapi menggali pelajaran-pelajaran positif untuk saya hidup di dalam kesempurnaan iman dalam pandangan terang firman Tuhan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan kanan di hadapan Tuhan dan izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus. Tidak kebetulan kami ada dalam ibadah ini. Ketika kami membahas tentang asumsi dan saling menyalahkan. Hari ini kami belajar bahwa menggali pelajaran positif jauh lebih indah. Sehingga kami dibangun dalam kesempurnaan iman oleh kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Kalau di antara kami senang mencap label negatif, di dalam nama Yesus ubah hidup kami. Sehingga mulai hari ini kami hanya pegang janji Tuhan dan bersandar pada janji-Mu semata-mata. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kalau kami suka minder di tengah masalah. Kalau kami suka mikir yang enggak dan mikir yang jelek-jelek dan mikir yang negatif-negatif, dalam nama Yesus ubahkanlah. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Kristus. Kalau ada di antara kami yang hari ini sedang berkata, kami udah gak tahu lagi mesti buat apa. Kami cuma menyerah. Tapi hari ini kami dengar suara Tuhan yang berkata, aku Tuhan yang menyertai engkau. Biarlah kami menggali pelajaran positif di balik setiap masalah. Tolong setiap jemaat, khususnya angkat tangan hari ini. Sehingga tidak ada satu orang pun yang pulang sia-sia. Tapi setiap mereka mengalami kasih karunia kemuliaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Semua saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campuran kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Pada darah yang tercurah tubuh kami yang lebay Roh Kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, sama-sama bilang oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Sekali lagi sama-sama bilang oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Saudaraku, ingat, sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Meskipun hamba tidak bersama secara fisik, tapi roh Tuhan bersama dengan setiap jemaat ini. Hamba berdoa ya Allah,
Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat. Hamba doa firman termeterai. Apa saja mereka kerjakan berhasil. Mereka nggak turun tapi mereka naik. Mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Rumah tangga dipulihkan ya Allah. Hidup mereka penuh dengan visi-visi dahsyat dari Tuhan. Adik-adik muda penuh dengan berkat mujizat Tuhan. Setiap pengusaha, setiap pedagang selalu dijauhkan Tuhan dari kerugian. Tapi dibawa Tuhan pada berkat kelimpahan. Setiap mereka yang bekerja selalu melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Dan setiap kami hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu sepanjang minggu ini hari-hari kami penuh berkat, penuh mujizat, penuh kemenangan, penuh dengan sukacita dan keberhasilan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini karena kita tahu Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Dia Tuhan yang memberi kepastian buat kita. Dan Dia Tuhan yang memampukan kita mengatasi setiap masalah dan pergumulan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.